Oke, ya nggak apa-apa. Campur-campuran nggak apa-apa. Ya, kita pokoknya Anda yang nggak tahu mana kita bahas, oke? Mbak Yuli, yuk dibaca pelan-pelan ya, tolong dibaca. Ya, oke. Oke, sampai sini ya. Jadi kesimpulannya, market value added itu apa? Ya itu kan sudah ada, Mbak kalau baca tuh jelas. Jadi MVA itu adalah nilai pasar saham. Jadi harga pasar saham dikurangi modal sendiri yang disetorkan. Jadi eh, yang dia beli itu berapa gitu loh. Masih ingat gak waktu di kelas itu saya menjelaskan bahwa saham itu ada nilai nominal dan nilai market atau nilai pasar. Kalau nilai nominal itu nilai yang ada di eh, kertasnya itu. Sedangkan nilai pasar adalah nilai jualnya gitu ya. Nilai jual dari eh, saham itu. Itu bawahnya coba dibaca lagi contoh soalnya, Mbak. Mbak kalau baca, Mbak sebentar, Mbak kalau baca itu sambil dipahami nggak sih? Ngerti nggak sih apa yang dibaca itu? Eh, itu yang tadi barusan dibacakan itu nggak paham. Ya ampun. Padahal kalau Anda, aduh. Padahal tadi kalau Anda baca itu ngerti, paham. Oh, maksudnya tuh MVA tuh ini selisih berarti kan. Selisih antara nilai pasar dengan modal sendiri yang disetor kan gitu aja selesai. Nah, kayak gitu. Dia belinya berapa? Loh enggak, ini belum dijual, orang ini beli kok. Jadi misalnya gini, Mbak, eh, Mbak beli saham 10 juta. Nah, terus ternyata saham yang Mbak beli itu kalau dijual di pasar itu harganya 11 juta. Berarti MVA-nya berapa? Mbak beli saham di perusahaan misalnya PT Jarum. Ya, PT Jarum punya jual saham sama Mbak 10 juta itu kan. Nah, ternyata setelah 10 juta itu kan, Mbak beli 10 juta. Ternyata saham yang Mbak beli itu kalau dijual di luar itu harganya 11 juta. Nah, jadi MVA-nya berapa? Ya wes ngono tok kuwi. Oke, lanjut. Enggak apa-apa. Ini ilustrasi yang lain, contoh lainnya. Terus bawahnya. Terus habis itu PT Sari Husada gimana?
Oke, ya seperti itu aja Mbak. Jadi MVA itu selisih antara eh, harga atau nilai pasar dari saham dikurangi dengan harga beli pemegang saham. Nah, semakin besar selisihnya berarti semakin apa? Untung atau rugi? Untuk pemegang sahamnya ya. Semakin besar selisihnya itu semakin untung atau semakin rugi? Ya untung ya, kalau kita belinya 10 juta bisa dijual misalnya 20 juta, berarti kita untung 10 juta. Ya. Oke, jelas? Ya, oke, ada lagi nggak? Boleh manajemen keuangan, boleh mau tanya yang pengantar akuntansi juga boleh. Tiga titik tujuh. Sebentar, Mbak, sebentar, Mbak. Saya buku kok lain halaman berapa? 3 titik. Yang paling atas nilainya nilai H yang optimal gitu. Oh, mungkin bisa kita baca dulu Mbak dari halaman 3.5. Jadi konteksnya kan tahu. Silakan Mbak dibaca dulu Mbak. Oke, terus ya oke. Ya oke, terus lanjutin sampai itu kan. Sampai sini paham dulu nggak? Paham dulu nggak? Jadi ini coba ya jadi gini. Ini ada model yaitu dari Miller dan Orr. Jadi ini terkait dengan model manajemen kas. Jadi bagaimana cara mengatur atau pengelolaan kas itu kan. Nah, terus untuk model ini itu dilakukan jika penggunaan kas itu tidak konstan. Jadi acak itu kan, acak. Nah, karena itu sehingga dalam kasus ini ya perusahaan itu perlu menetapkan batas atas dan batas bawah. Jadi kalau misalnya eh, pengeluaran itu maksimalnya berapa gitu kan. Jadi kita atur lah intinya seperti itu. Nah, apabila saldo kas mencapai batas atas,
Jadi misalnya sisa duitnya, saldo itu kan adalah sisa uangnya gitu kan, sisa kasnya itu sudah mencapai batas atas, perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu jumlah akas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya kalau misalnya saldo kasnya itu mencapai batas bawah, juga perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Jadi diusahakan supaya jumlah saldonya itu tidak melebihi batas atas gitu kan, dan tidak terlalu di bawah gitu kan. Jadi selalu berada di kisaran yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini paham? Oke, silakan lanjutkan lagi, baca bawahnya lagi, Mbak. Oke, jadi ini H, H itu ada, itu menunjukkan batas atas gitu kan. Jadi perusahaan saldo batas atasnya itu H gitu kan. Lalu untuk batas bawahnya adalah 0, betul sekali. Nah, kalau Z itu apa? Nah, yang di ya, yang perusahaan inginkan. Jadi jelas ya, H itu batas maksimal, 0 itu batas yang paling minimal, Z itu adalah batas yang diinginkan perusahaan. Oke, jelas? Oke, sekarang lanjutin lagi, Mbak. Lanjutin lagi bacanya. 3 itu betul, dikalikan varian uh, kemudian betul, kemudian dipangkatkan. Oke, rumusnya itu dipegang ya. Jadi 0 itu adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi. Lalu eh, itu apa itu simbolnya itu? Ya itu pokoknya bacanya varians ya, varians ya. Varians arus kas masuk bersih harian, lalu dibagi 4 kali I itu adalah interest atau bunga. Oke, sampai sini jelas rumusnya. Oke, lanjutin Mbak, sampingnya. Oke, jadi ini ada ketentuannya adalah nilai H yang optimal adalah 3Z. Jadi batas maksimalnya adalah 3 kali saldo, jumlah saldo yang diinginkan. Itu batas maksimalnya. Oke. Nah, lalu diketahui nilai biaya tetap untuk melakukan transaksi itu adalah
50.000. Ya, 50.000 itu adalah biaya tetapnya. Lalu diketahui varians arus kas bersihnya adalah 2,3 juta. Ya, itu sudah dalam bentuk kuadrat. Jadi 2,3 juta kuadrat itu artinya ya varians itu kan, variasi itu kan. Jadi kalau ada transaksi itu ya selisih, variasi itu semacam selisihnya lah ya. Selisihnya tuh antara kisaran 2,3 juta. Lalu diketahui I tadi apa, interest kan. Interestnya itu per tahun 12% per tahun. Tapi kalau kita pakai rumusnya Miller-Urey ini, kita harus hitungnya per hari. Jadi makanya itu di situ dibagi 365 karena satu tahun itu ada 365 hari. Lalu kita tinggal masukkan gitu kan. Nah, rumusnya kan 3 kali biaya tetap, berarti 3 kali 50.000 dikalikan variansnya 2,3, lalu dibagi 4 kali 12% per 365. Lalu itu, bentar saya harus ambil kalkulator dulu. Sebentar, saya ambil kalkulator dulu. Oke, teman yang lain juga boleh coba bantu ya untuk menghitungnya ini. Jadi itu 3 kali 50.000 kali 2,3
Ini saya sedang coba, hasilnya error. Mungkin karena terlalu baik besar kali ya. Jadi 2,3 juta itu kan kalau kita pangkatkan 2 itu hasilnya gede sekali. Pasti sampai nolnya banyak sekali itu. Sampai di kalkulatornya error. Oh ya, 2,3 kali 10 pangkat berarti berapa? Kalau 2,3 itu 10 pangkat 6 ya. Oh ya, 2,3 kali 10 pangkat 6 kan itu kan. Keluarnya ya betul. Coba 2 berarti gini. Ya. Ketemu. 10 pangkat 4 berarti. 3 kali 5 kali 2,3 kali 2,3 berarti kan itu 7935 lalu 10 berarti ini 4 4 ini cukup aja ya 4 berarti 2 12 tambah 4 16 berarti 10 pangkat 16 dibagi 4 0,12 dibagi 365 dikalikan 4 ketemunya 1,3 kali 10 pangkat 123 5,8 ya. Kali 2,3 angka 2 dikalikan 15 79 dikali 5 dibagi 0,12 dibagi 365 dikalikan 4 ya 0,0 79,35 dibagi 0,01315 6848 Oke, ketemu saya. Ya. Jadi ketemu. Di layar Anda bisa lihat tampilan sesuatu nggak? Di layar kelihatan nggak, Mbak?